Video ini disponsori oleh Dimsum Indie. Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Basket WM Sport Channel, tentunya bersama saya Wirya Mahendra. Dan kali ini hari yang sangat spesial banget karena kita akan ngobrol sama seseorang yang baru saja memperoleh prestasi tertinggi di bola basket, yaitu memimpin suatu laga pertandingan bola basket tingkat nasional di IBF, yaitu Indonesian Basketball Festival Championship. Dan ini adalah pertandingan bola basket nasional di mana seluruh juara di setiap daerah diadu di suatu tempat, yaitu di Jakarta. Nah, kita akan ngobrol dengan seseorang ada di sebelah saya. Kita langsung aja kenalan siapa dia. Dan silakan bro, kenalkan diri. Halo, hai, perkenalkan nama saya Mega Utama, asal dari Batuan, Sukawati Gianyar. Ya, jadi di sebelah kita adalah seorang referee dari Bali bernama Mega Utama. Jadi untuk kedepannya kita akan panggil beliau ini, bro kita yang satu ini dengan sebutan Ref Mega, karena referee itu biasanya dipanggil Ref Mega. Oke, Ref Mega, kapan nyampe di Bali setelah melanglang buana ke Jakarta untuk memimpin satu event nasional? Saya sampai di Bali itu pada hari Minggu, pesawatnya jam 8.30 waktu Jakarta. Kalau waktu Balinya adalah jam 9.30. Iya, jam 9.30. Dan 9.30. ini kalau boleh tahu, ini ngewasitnya di nasional ini pertama kali atau memang sebelumnya sudah pernah? Yes, kalau untuk saya wasit di tingkat nasional itu saya pertama kali, baru pertama kali untuk terjun di wasit nasional itu pertama kali memimpin, yaitu adalah IBF atau Indonesia Basketball Championship. Jadi ini kali pertamanya. Iya. Ini kali pertama. Terus gimana rasanya setelah memimpin? Pokoknya seneng kah atau gimana gitu perasaannya sekarang ini? Sekarang. Ya, kalau sekarang saya sangat senang. Saya diberikan kepercayaan, kesempatan untuk memimpin pertandingan tingkat nasional. Itu suatu pencapaian awal buat saya ke depannya, supaya nanti bisa memimpin lagi dan dipercaya lagi untuk memimpin di tingkat nasional, baik itu di tingkat KU maupun di kelompok umur lainnya. Wah, ini menarik ya. Jadi ini suatu pengalaman yang baru sebenarnya buat Ref Mega memimpin suatu pertandingan, dan sekarang rasanya plong ya, udah selesai, lalu senang. Nah, kalau boleh tahu, pada saat tahu pertama kali untuk ditunjuk, itu gimana perasaannya? Atau boleh dah sekalian langsung cerita, gimana sih kok bisa dipanggil gitu loh? Karena kan jarang-jarang kita bisa dipanggil untuk mewasiti nasional tuh, apakah ada tesnya terlebih dahulu? Apakah gimana sih sebenarnya? Kalau boleh tahu gimana sih cerita awalnya sekali? Nah, cerita awal kenapa saya dipanggil itu, pertama saya mengikuti tes, sudah pasti ya, untuk mengikuti suatu pelatihan wasit. Jadi pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan wasit di tingkat nasional itu kan ada jenjangnya. Iya. Kalau di kabupaten itu adalah lisensinya C, sedangkan di provinsi itu lisensinya B2. Ya, B2. Kemarin pada saat itu ada surat dari PP Perbasi pada tanggal 15 sampai 20 September 2020 itu bertepat di Semarang. Ya. Saya ditugaskan oleh Pemprov untuk mengikuti seleksi untuk mendapatkan lisensi B1-nya. B1 berarti tingkatannya lebih tinggi daripada B2 ya, untuk nasional berarti ya. Nah, terus pada saat itu saya mengikuti dengan arahan dari Pak Ketua, yaitu boleh saya sebutkan namanya? Oke, sebut aja namanya, enggak apa-apa. Saya sebut namanya Mas Ari Oplong. Ari Hamzah Dwi Payana atau EKE Ari Oplong. EKE Ari Oplong. Nah, terus beliau yang yang mensupport saya dan menugaskan, sekaligus karena beliau juga adalah ketua IWABA. Jadi beliau menugaskan saya, bukan berarti beliau itu suka sama saya, enggak.
Oh ya, jelas, jelas, karena jelas. beliau sudah melihat dan teman-teman lain di pengurusan Iwaba itu melihat kinerja dan kelayakan untuk mengikuti ajang seleksi untuk B1 Untuk pelatihan tersebut pelatihan ya, untuk tersebut pelatihan. ya. Setelah saya pikir-pikir panjang, pas itu juga bertepatan dengan Hari Raya Galungan, Mm-mm. jadi saya mikir nih mau berangkat atau enggak. Oh jadi pertamanya pernah terbesit ya waktu pertama kali itu. Jadi mikirnya ini mau ada acara, habis itu ada hari raya, Iya. hari raya umat Hindu ya, Iya, biasa Galungan iya, Kuningan. Terbelenggu nih Iya. berangkat atau enggak. Terus akhirnya memilih untuk berangkat. Iya, Nah, menarik ini. Terus gimana? memilih untuk berangkat itu saya di situ di rumah eh, minta izin atau ngobrol dengan orang tua. Ya. Orang tua sangat support. Saya ngobrol, Bapak Ibu, saya mau berangkat nih, ada pelatihan nih, kayak gituin. Bapak atau Ibu. Hmm. Terus respon orang tua, ayo berangkat aja mumpung ada kesempatan. Ya, Nah, benar. kapan lagi kita dapat Benar. kesempatan untuk Iya, benar. mengupgrade diri kita Iya. lebih lagi untuk kedepannya. Kalau bisa dikatakan ini rezeki sebenarnya ya. Iya. Dikasih rezeki, kalau kita tolak ya ini kesempatan nggak Iya, datang dua kesempatan. kali Nah, kan. benar banget ya, seperti itu. Setelah saya pikir dan pikir matang-matang lagi, saya memutuskan untuk berangkat dan bukan meninggalkan sih atau melupakan hari raya kita. Enggak, pesan orang tua, sembahyang bisa di mana saja. Iya, betul Jadi sekali, betul. kejarlah karirmu sebelum karir itu tidak akan datang untuk yang kedua Dua kali kalinya. ya, benar. Wah, ini suatu suatu pelajaran berharga sebenarnya ya buat kita sebenarnya pada saat kita memperoleh kesempatan tersebut. Kalau selagi kita bisa untuk melakukannya, kenapa tidak ya? Memang semua itu memang harus ada yang Pilihan. dikorbankan Iya, kan ya, harus semua itu ada dikorbankan. pilihan. Ada pilihannya, cuma di sini Rev Mega harus mengambil kesempatan emas itu Iya, untuk mengupgrade diri. Buktinya sekarang itu prestasi ya, prestasi buat Bali, prestasi buat Rev Mega juga, dan prestasi buat wasit di Bali pada tentunya ya, pada khususnya. Nah, habis itu jadi ini sebenarnya kalau yang bisa saya tangkap ya, jadi karena Rev Mega sendiri itu ikut pelatihan B1, secara otomatis berarti namanya Rev ada di PP. PP ya, ada di PP Perbasi, dan pada saat ada event nasional otomatis diambil dari sana. Iya. Ya kan. Nah, jadi akhirnya ditunjuk dah langsung oleh PP Perbasi. Iya. Oh, jadi memang surat tugas resmi ya. Iya, Surat resmi. tugas resmi, karena memang track record dari Rev Mega juga di Bali juga. Wois, jangan dah. Hatam semuanya. Tinggal hantam semuanya. Pokoknya semua event yang ada di Bali itu digas semuanya sama Rev Mega ini. Jadi ya memang layak lah dapat kesempatan untuk ke nasional menjadi wasit di IBF tersebut. Iya. Nah, lalu perasaannya. Nah, kalau tadi kan pada saat itu kan terbelenggu. Iya. Pengen berangkat atau enggak. Kalau tadi kita sudah tanya perasaan sekarang ini. Iya. Plong, seneng. Plong, iya. Perasaan pada saat menerima berita surat itu, grogi apa berpikir masih kayaknya saya nggak layak deh, gimana tuh? Pada saat itu sama juga seperti yang saya waktu penataran pengambilan lisensi B1-nya bertepatan juga dengan Hari Raya Galungan juga. Wah, tambah dilema lagi. Kok saya berpikirnya seperti ini, kok terus ya setiap galungan hari raya ada rezeki. Saya tidak bisa menolak dan kembali lagi ke yang tadi, saya sempat ngobrol dengan orang tua juga support, dan orang-orang di sekeliling juga sangat support. Jadi saya memantapkan diri untuk mengiyakan dulu. Kemarin saya ditugaskan di saat IBF kemarin, mengiyakan dulu. Jadi kalau enggak gitu ya nanti keburu diambil orang juga Iya. jadinya kan. Oke. Tambahan lagi sedikit, kenapa saya awalnya itu mau menerima Nah, dan mau bertugas di saat itu, saya berpikirnya seperti ini. Orang pusat, maksudnya PP sudah mempercayakan saya untuk memimpin suatu pertandingan
kenapa saya harus menolak? Karena alasan masih bisa kita masih bisa kita tanggulangin lah masalahnya. Kalau untuk masalah kita sembahyang, oke lah, saya tidak fanatik dengan prosesinya, tetapi mungkin di balik itu Tuhan memberikan suatu rezeki untuk saya harus ambil saya harus ambil itu dengan mengorbankan prosesi persembahyangan aja kan. Karena salah satu itu harus kita pilih, kita mau milih yang mana, kita mau memilih ini atau memilih itu tanpa mengesampingkan upacara tersebut. Iya, karena ya memang benar juga ya, yang namanya sembahyang memang bisa di mana saja, dan ya kalau kita ambil kasarnya banget ya Galungan ketemunya setiap 6 bulan. Kita juga masih bisa kan itu. Mohon maaf umat Hindu dimanapun. Mohon maaf umat Hindu, bukan maksudnya menyepelekan, cuma ya karena tingkatannya nasional kapan lagi kan memang seperti itu ya. Dan supaya nanti kita di Bali terus nanti teman-teman yang lain, adik-adik lain yang nanti yang bisa upgrade nanti bisa ditugaskan terus, maksudnya bisa dipanggil. Iya benar. Itu saya memulainya dari situ dulu. Benar. Ini istilahnya seperti gini ya, peletakan batu pertama gitu ya. Kalau misalnya Rev Mega nggak ngambil kesempatan itu dan akhirnya kurangnya kepercayaan dari PP kembali sama wasit-wasit di Bali, otomatis akan berimbas ke nanti ke adik-adik yang lainnya ya. Benar. Ya ini suatu pertimbangan yang masuk akal juga ya dari Rev Mega sebenarnya. Dan makanan sudah datang, baiknya kita makan dan minum dulu deh. Yo, biar santai dulu. Minum ya, Bro. Yang nonton jangan ngiler deh. Tetap nih. Banyak podcast sama WM Sport Channel lah. Tuh. Nih, asik tempatnya nih ya, jogging track di Sukawati. Mungkin buat penonton semuanya bisa datang ke sini ya. Gampang kok tempatnya nyari. Oke, kita sambil makan sambil minum kita lanjut ya, Rev ya. Yuk. Oke. Dan akhirnya berangkat ke IBF. Ya. Atmosfernya pasti beda kan? Beda. Atmosfer di mana ngewasit di Bali dan akhirnya ngewasit di nasional. Nah, gimana sih di sana pada saat ngewasit, grogi enggak? Otomatis kalau saya pribadi di game-game awal tuh pasti grogi deh. Nah, kalau Rev Mega gimana? Ya benar. Kalau di game awal saya sudah pasti grogi ya. Ketemu orang baru, ketemu partner baru yang tidak tahu karakternya seperti apa, cara memimpinnya seperti apa. Ya, jadi grogi sih di awal-awal game ya. Di awal-awal game di 10 menit pertama itu masih grogi, menyesuaikan bagaimana karakter teman di saat memimpin, bagaimana bagaimana di saat kita mengambil suatu keputusan, kita harus melihat partner. Oh iya, karena ini kan wasit itu kan kerja sama tim ya. Iya, karena kalau wasit basket kan bertiga ya. Iya. Benar. Kalau kita nggak dapat chemistry-nya, ya susah. Benar. Dan kalau laga awal oke lah grogi. Cuma gimana sih caranya untuk menghilangkan grogi? Ini apa istilahnya pengalaman pribadi Rev Mega nih. Kalau misalnya mengalami grogi pada saat turun di game tersebut untuk ngewasit, apa yang biasanya dilakuin? Kalau saya sih percaya pada diri sendiri, itu sudah pasti. Percaya diri, sudah percaya sama kemampuan. Percaya sama kemampuan. Apa yang kita dapat sebelumnya itu kita coba terapkan di situ. Karena saya juga sudah sering memimpin. Itu ya pentingnya ya, kita memimpin game-game kalau di Bali game-game final, game-game yang seru itu akan mengasah mental kita di saat di lapangan, supaya nanti nggak ada istilah referee-nya adalah tiupan setan. Apa itu maksudnya tuh ya? Tiupan setan itu ketika tidak ada kejadian apa-apapun, peluitnya bunyi. Mau diapain lagi? Ya harus harus ada ininya, setiap tiupannya harus ada konsekuensinya apa ya. Benar. Nah, sebelumnya pasti kan
pada saat hari pertama di sana itu gimana sih caranya Ref Mega juga bersosialisasi sama teman-teman yang lain? Apakah sudah kenal sebelumnya atau baru kenal di sana? Lalu ada kegiatan apa sih di sana untuk merekatkan teamwork dari wasit-wasit yang dipilih di setiap daerah itu yang menuju ke IBF tuh? Iya, ada beberapa teman-teman yang saya ajak seangkatan waktu penatalan di Semarang. Ada yang dari DKI, ada yang dari Jakarta, Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu ada beberapa, 2 kalau nggak salah, 3 sama saya yang angkatan yang Semarang. Jadi kebetulan juga yang itu satu kamar, jadinya kan lebih lebih hidup kan? ya dia ya, lebih suasana hidup, lebih hidup ya. Jadi di sana benar-benar nggak ada bosannya ya. nggak ada bosannya, Seneng aja ya. Terus kalau dari fasilitas yang didapatkan ya, kita juga pengen tahu ya, siapa tahu fasilitasnya jelek nanti kan. Iya. Fasilitasnya gimana? Maksudnya cukup, bagus, atau luar biasa? Kalau fasilitas yang didapat di sana bisa dikatakan bagus ya. Hotelnya bagus, gornya juga bagus, dan tidak untungnya sih. Jadi pokoknya overall bagus lah ya. Bagus ya, Overall pokoknya bagus ya. semuanya, pokoknya. Jadi nggak ada, belum masuk ke kata luar biasa ya. Belum, masih bagus. Makanan Bagus. berarti bisa ya. Bisa. Karena kan lidah orang Bali beda sama lidah orang sana. Jadi kira-kira ya overall bisa lah. Bisa dicerna ya. Masuk sedikit karena keadaan. Yang pastinya masih semangat kan untuk memimpin waktu itu. Nah, iya. ini. Jadi ada juga yang menarik nih juga. Saya pengen tahu sih. Dari berapa game sih memimpin di sana? Secara semuanya sih dari awal sampai udah berapa game yang dipimpin sama Ref Mega? 4 game ya? Iya, 4 game. Dari keempat game tersebut, game yang mana yang paling seru dipimpin? Ya, yang paling seru kebetulan saya cerita sedikit ya. Ya, boleh. Ya, pokoknya cerita-cerita ini yang paling menarik sih biasanya. Saya kira nanti kan kita ada lebih wasit, misalkan dari gamenya ya, jumlah gamenya yang tugas itu adalah 14. Yang tugas per hari gamenya itu adalah 4 game dalam per hari. Jadi per hari cuma 4 game ya? Pasti ada 2 wasit yang beristirahat pada saat itu, yang tidak turun ya. Iya, karena 3 kali 4 ya? Iya, 12. Sedangkan yang ditugaskan itu 14 orang. Nah, yang paling membuat saya itu tidak percaya di hari terakhir, saya kira, saya ini nggak mungkin turun ya, partai terakhir ya, kan partai final, partai final dan segala macam. Dan saya pikir kalau saya turun, pasti saya diberikan atau dipercayai di peringkat 3 dan 4. Tapi setelah diberikan jadwal keluar, loh, kok saya diberikan di partai final putri? Final putri, berarti 1-2. Iya, saya tidak menyangka bahwa saya turunnya di final 1-2 putri. Tidak menyangka, dan itu pun saya merasa masih tidak percaya, kok saya baru tugas pertama saya sudah dapat memimpin di laga yang krusial seperti itu. Ini buat yang nonton yang mungkin berpikir seperti ini. Cuma mimpin laga final 1-2, apa sih susahnya? Apa sih yang bisa dibanggain? Buat kalian yang nggak ngerti dan nggak tahu, ini kita kasih paham dulu ya. Jadi setiap referee, setiap wasit itu, baik di semua cabang olahraga, yang memimpin laga final itu pasti mempunyai track record selama kompetisi itu yang paling baik, yang terbaik. Di luar itu putra ataupun putri. Kalau sudah memimpin 1-2 itu prestasi yang paling luar biasa. Jadi benar kan tadi yang saya katakan bahwa Ref Mega ini memperoleh pengalaman dan memperoleh pengalaman yang sangat luar biasa emasnya, akhirnya bisa memimpin. Dan saya juga nggak tahu ternyata memimpin laga final 1-2. Saya nggak tahu karena di Bali sendiri itu nggak ada gaungnya itu loh. Jadi saya pun nggak nonton juga pertandingannya, walaupun live streaming saya nggak nonton, nggak bisa karena kerja kan. Ternyata memimpin 1-2, ini pencapaian luar biasa ya. Jadi kita selaku pencinta basket di Bali juga bangga gitu loh. Ternyata referee kita, Ref Mega itu bisa
memimpin partai final putri 1-2. Itu perasaannya tuh luar biasa ya. Iya, luar biasa dan tidak percaya juga. Sampai sekarang Sampai sekarang, udah selesai loh. saya tidak percaya. Kok Masih merasa nggak yakin, Iya, masih merasa nggak layak gitu. iya, masih merasa nggak layak. Woi, janganlah. Itu suatu pencapaian ya, harusnya itu suatu yang harus dibanggakan gitu loh. Bila perlu masukin koran lah. Satu-satunya wasit itu masalah. Kayaknya kan satu-satunya, kita nggak salah dong. Ya, iya. Kita nggak salah karena yang dikirim cuma satu orang, yang dipanggil satu orang. Kita nggak salah bilang satu-satunya wasit dari Bali memimpin laga final putri 1-2. Oh, Iya. kan keren. Mungkin nanti bisa jadi judul ya nih. Asik. Iya. Mantap. Terus kalau itu momen yang paling Iya. ya paling ger lah Iya, misalnya. paling ger. Kalau momen yang paling mengecewakan lah. Mengecewakan bisa dalam arti kata sedih atau misalnya berpikir pada saat itu saya memimpin, aduh kayak saya memimpin agak kurang greget nih, kayak kurang gimana nih, ada nggak dari keempat game tersebut? Ada. Ada juga. Ada. Kalau boleh diceritakan ya. Kalau nggak gini nggak usah. Ya kalau dibilang menyedihkan sih tidak sih. Hmm. Artinya apa ya? Ada koreksi banyak saya di situ di saat memimpin itu, bahwa keenaan kita mimpin di daerah itu ketika dibawa ke nasional itu tidak bagus gitu. Tidak bagus dari gestur, tiupan dan segala macam, tetapi saya merasa bahwa saya punya kesempatan untuk dimentorin dan diberitahu di mana sih letak kekurangan saya sebagai referee, supaya nanti kita ketika pulang ke Bali itu teman-teman bisa nggak kita ajak, ayo kita berbenah perbaiki berbenah diri. sama-sama. Ya, Masalah kalau di nasional mereka masalah tiupan, lari, jalan itu akan menjadi koreksi, memang benar-benar menjadi poin plusnya. Kalau kita tiupannya asal, ya seperti kembali ke tadi, kita tidak mungkin akan dipercaya lagi untuk memimpin, bahkan tidak dipercaya lagi memimpin final, bahkan 3-4, bahkan nanti bisa diistirahatkan, nggak turun gitu loh. Jadi pada intinya adalah seperti ini berarti yang bisa saya tangkap ya. Jadi ada momen di mana mungkin Ref Mega ini terlalu confidence, terlalu percaya diri sama yang ya karena sudah sering memimpin di daerah, dibawa ke sana ternyata itu kita harus ngulang lagi ya. Iya, benar. Ya. Karena itu kalau nasional atmosfernya yang berbeda ya. Kalau di nasional itu kita tidak boleh bermain-main asal niup, walaupun itu gamenya beda jauh atau timpang ya. Kita ya harus tetap stay cool dengan tiupan kita, lari kita, apapun keputusan kita harus konsisten seperti itu. Supaya itu juga menjadi pembelajaran buat kita sebagai referee ketika ada game yang terlalu maksudnya beda jauh, ya janganlah kelihatan lookingnya kita jalan, jangan meremehkan. Intinya jangan meremehkan. Itu akan tetap fokus, fokus di dalam game untuk menyelesaikan supaya gamenya itu berjalan dengan baik. Iya. Ini pesan yang bagus ya yang bisa didapatkan dari nasional ya. Mungkin mudah-mudahan Ref Mega bisa mengimbaskan ini semuanya ke anak-anak muda yang akan nantinya belajar perwasitan nanti yang mudah-mudahan ya. Oke. Itu tadi semuanya serba-serbi tentang IBF, dan saya pengen tahu lagi lebih dalam lah tentang Ref Mega ini. Saya mungkin sudah tahu, mungkin yang nonton juga belum tahu ya. Jadi kapan sih persisnya atau kapan sih Ref Mega ini berkecimpung di dunia bola basket? Apakah langsung jadi wasit atau pernah jadi pemain terlebih dahulu, apa jadi pelatih gitu loh? Iya. Sebelumnya kalau saya berkecimpung di dunia perwasitan, kebetulan cerita sedikit ya, dari awal ya. Sebenarnya sih saya itu tidak ada niat untuk di olahraga ya. Sebenarnya saya lebih niatnya kemarin itu awalnya itu pengen mencari jurusan yang lain awalnya, sebelum saya ke
keguruan olahraga. Apa sih sebenarnya keinginannya, cita-citanya awal tuh apa sih sebenarnya? Pengen jadi guru agama. Untuk agama, iya Oh, bener. ya, Karena ya. memang apa ya, di rumah itu Aji kebetulan Mm-mm. sebagai pemangku di Hmm. rumah, adanya di pura, Pemuka agama iya, pemuka agama. Jadinya saya anak paling gede, jadi otomatis setidaknya sebelum itu apa ya, saya terjun ke situ saya sudah punya basicnya dulu untuk itu. Gitu. Jadi karena faktor lingkungan yang Iya. menyebabkan keinginannya menjadi guru agama. Iya. Terus Setelah akhir itu Hmm. melihat apa ya, istilahnya peluang. Heeh. Kemarin peluang, oh bagusnya di ini nih di guru olahraga ya. Ya udah saya coba di guru olahraga. Akhirnya saya berubah ke apa namanya, mencari keguruan olahraga. Di saat di situ sebelumnya untuk bermain basket saya sudah pernah di SMA. Oh, SMA sudah Iya, main basket sudah main berkecimpung. basket, iya. Berarti Waktu ikut mulai seni. awalnya banget tuh di SMA ya Iya. berkecimpung. Habis itu saya kuliah, terus ketemu lagi sama EKK Hari EKE, Amsa, Hari EKK, Amsa, Hari Amsa, Oplong. Oplong. Hmm. Ketemu nih saya, Mas Ari, ya saya panggil Mas Ari ya. Mas Ari, saya panggil Mas Ari, dia apa namanya, ke kelas nih, nyari pemain nih, dia mau membentuk apa namanya, pemain basket nih untuk kampus. Heeh. Dia belusuan nih ceritanya. Dia kan ke kelas A, dia belusuan ke kelas-kelas, mau ngajak, ayo siapa mau ikut main basket, ayo ikut main basket. Oke. Saya ikut main basket di situ. Jadi bermain dan apa namanya, ya ikut hanya mencari ilmu aja lah untuk di situ. Ya. Setelah itu saya tamat, saya mengawali karir bukan dari wasit dulu, tetapi dari pelatih. Pelatih Iya, dari pelatih dulu. Ngelatih waktu itu di SMK. SMK. Iya, SMK pertama kali ngelatih dan belum gabung di dunia perwasitan. Belum gabung. Belum gabung di Jadi dunia pemain, perwasitan. pelatih. Habis itu di Penkap nih ada Persunijar. Pas itu satu Pak Ketua, Pak Dek Purwito dan teman-teman yang lainnya, ayo gabung kita belajar wasit nih. Diajak saya belajar wasit nih, tepatnya itu di tahun kalau nggak salah 2000, antara 2016 atau 2017. Di antara itu ya, 16 atau 16 17. atau 17 saya diajak ikut gabung belajar di wasit. Dan saya karena basic memang karena ada di basket kan, jadinya Sedikitnya sedikit tahu lah ya. bagaimana ini traveling, bagaimana ini double, Ya. itu jadinya tahu sedikit lebih cepat ketimbang orang-orang yang tidak pernah bermain basket gitu. Singkat cerita, saya tugas apa namanya, mewasiti di kabupaten. Saya ke provinsi lah, membawa tim nih di DBL waktu 3x3. Nah, teman-teman yang masuk IWABA, Ikatan Wasit Bola Bali. Basket Bali, itu ada teman-teman yang ngajak untuk join nih gitu. Ayo ikut join sini, gabung Di IWABA. gitu. Iya, di IWABA. Pada awal itu kalau nggak salah di tahun 2018 atau 2019 itu ajak gabung, tapi saya nggak mau karena kenapa? Saya pikirnya saya masih belum layak untuk memimpin di Bali. Jadi saya masih pikir-pikir, masih belajar, sampai suatu ketika saya diajak untuk gabung dan saya di situ banyak belajar, dapat turun, dan pada akhirnya dipercaya untuk mengikuti penataran yang kemarin tahun 2020 di Semarang untuk mengupgrade lisensi saya. Jadi itu. Dan tidak lupa juga suhu-suhu kita di IWABA. Iya benar. Iya, suhu kita Yaitu IWABA. Opa Idris dan Pak Made Subur serta Ide Bagus Beli Gus Wid Nyane. Terima Terima kasih kasih banyak atas bimbingannya. Nah, Sampai saat ini saya berada di titik ini. Terima kasih banyak untuk beliau-beliau yang sudah mengajarkan saya banyak tentang perwasitan. Terima kasih. ya, dan terutama buat Opa Idris juga, Opa semoga cepat sembuh dan bisa kembali melihatlah cucu-cucunya sudah menjadi wasit nasional. Ya, ini udah wasit keberapa entah di Bali khususnya yang menjadi wasit nasional nih ya.
Jadi itu awal ceritanya bisa masuk ke dunia perwasitan. Nah, suka dukanya di dunia perwasitan selama dari dulu dari tahun 2016, 17 di amatir dan akhirnya sekarang sudah di nasional. Apa sih suka dukanya? Kebanyakan sukanya apa kebanyakan dukanya? Nah, Kalau di awal ya banyak dukanya. di awal banyak dukanya. Iya, dukanya. Setelah berjalan sampai saat ini lebih banyak dukanya. Sukanya. Kalau dukanya dari awal ya biasa kan. Kalau dulu masyarakat kita yang belum tahu basket yang secara yang secara modern itu banyak wasit itu selalu dicaci maki. Iya benar. Iya kan? Benar. Kalau salah satu timnya kalah, siapapun yang kalah nggak mau salaman sama wasit. Jelas. Padahal Kita itu bagus di mata yang menang. iya, yang menang pun juga salah kadang-kadang. Iya benar. Iya ya kan kalau kita salah mengambil keputusan. Benar. Jadi ini menarik ya. Ini menarik ya. Kebetulan kita ngomongin ini. Nah, dari sekian lama ngewasit, ada nggak momen seperti ini keluar? Misalnya dicaci maki atau misalnya hampir dibogem atau misalnya dicegat di mana gitu. Pernah nggak punya pengalaman kayak gitu selama ngewasit? Tapi untuk sekarang belum pernah. Untuk sekarang belum. Tapi kalau dulu kalau dicaci maki ya Cuma sampai dicaci maki. dikata-kata Nah, aja. gimana sih caranya? Maksudnya perasaannya otomatis kita marah kan? Iya. Perasaannya kita marah kan juga. Habis itu kesel. Terus, ya tunggu dulu. Marah, kesel. Habis itu kan campur aduk lah. Iya, benar. Gimana sih caranya Ref Mega itu untuk mengatasi semuanya itu? Karena kan wasit itu kan perutnya harus panjang. Iya. Ya memang perutnya harus panjang ya. Nah. Kebetulan kalau saya punya trik sih seperti ini. Oke lah. Kalau mereka protes, ya kita sampaikan dengan by the rule. Kalau mereka sudah merasa tidak, misalnya kalau pelatih kan punya trik ya untuk Iya jelas. untuk Tidak pernah bisa bersatu. tidak Pelatih dan pernah, wasit bisa bersatu. Banyak kali triknya. Terus iya, gimana punya caranya? trik untuk untuk mereka pengen menang untuk timnya. Tetapi kalau kita sudah jelaskan by the rule, kejadiannya kita di lapangan, apa yang kita lihat kita sampaikan seperti itu. Toh juga nanti kalau tidak diterima sama pelatihnya, oke, ya kita kasih peringatan lah sekali. Dan kalau berlebihan, Iya, main lagi cuma di technical foul, cedret, diam lah itu dia. by the rule Iya, ya. by Kalau the rule. misalnya ada lebih daripada itu kan udah ada komisi yang lain ya yang Iya, ngurusin ya bener. kan. Ya ini juga benar juga sih. Jadi sebenarnya orang-orang kayaknya itu deh yang ditakutin. Makanya orang berpikir kayaknya kerjaan wasit nih jangan diambil lah, resikonya berat. Berat sih. Bener. Cuma mungkin gitu caranya ya. Iya, caranya kayak Atau gitu. mungkin kayaknya ada resep rahasia deh kayaknya nih. Resep rahasianya tadi itu dia cita-citanya jadi guru agama. Guru agama, jadi tingkat kesabarannya agak lebih lah ya. benar banget itu. Ya harus sabar-sabarin. benar. Nggak boleh baper. Ya memang wasitnya. kunci sukses ya emang itu harus sabar sebenarnya. benar, Kalau misalnya kita emosian bakalan nggak nyampe ke tingkat yang sekarang Iya, diraih oleh Ref Mega kan gitu. Benar. Oke, last question nih ya buat Ref Mega. Ini kan pencapaiannya sudah sampai nasional IBF. Kira-kira ada yang mau dicapai lagi nggak ke depannya? Apa udah cukup sampai di sini? Apa pengen lebih? Ya, kalau saya pengen lebih pasti ya, pengen lebih ya, naik lagi ke tingkat A. Tingkat A. Ya, tingkat A. Karena sekarang ini di Bali sendiri lisensi A itu baru 1 orang ya. Baru 1 orang. Ya, the one and only. Iya. Ari Hamzah lagi. Tetap Ya, situ. dia. Next kita podcast sama Ari Oplong. Kalau kemarin kita ngomongin Bali Sandi League, mungkin nanti kita akan ngomongin tentang perwasitan juga ya sama beliau karena beliau juga ketua ya di Iwaba. Oke? paling terakhir ini gimana sih pesan pesan buat anak-anak di Bali yang pengen belajar perwasitan apa? Ada nggak pesan-pesan buat mereka? Kalau pesan-pesan buat mereka, ayo kita belajar dunia perwasitan itu enggak sulit sebenarnya, tergantung dari kitanya. Jangan kita melihat itu, aduh saya takut nih ketika diprotes sama pelatih, ketika saya mengambil keputusan yang salah. Enggak, by proses. Saya juga pernah mengalami beberapa kali seperti itu, bukan sekali, beberapa kali. Saya pernah
niup kayak puluitan setan sambil lari sambil napas sampai kayak gitu, sampai gamenya itu berhenti. Pernah saya seperti itu. Pernah diprotes sama pelatih banyak. Jadi ketika kalau adik-adik yang pernah bermain basket yang yang suka protes ya ke wasit, ya seperti itu, sama seperti itu. Jangan pernah takut untuk diprotes, karena di dalam protes itu akan membuat kita akan menjadi jauh akan lebih baik ke depannya. Kita pasti akan belajar kan, seperti itu, belajar untuk ngomong walaupun kita salah, ya kita tetap mengaku salah di dalam kita selesai mimpin cari pelatihnya, atau di dalam gamenya itu triknya coach my bad, oke, selesai. Mereka pasti akan paham. Yang penting kita ada komunikasi ketika kita melakukan apapun halnya itu, mau tiupannya kita salah, mau kita berargumen nggak bisa, yang penting kita jelaskan intinya saja. Kenapa itu falling? Ya karena memang kena tangannya, ya sudah, selesai urusannya itu. Jadi sebenarnya perwasitan ini jangan ditakutin. Kita sebenarnya bisa belajar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Benar. Karena suatu permasalahan itu bisa membuat kita belajar dan setingkat lebih dewasa lagi ke depannya kan gitu. Wah, ini suatu pesan yang sangat bagus ya dari wasit kita satu ini yang sudah mencapai wasit nasional, dan mudah-mudahan banyak anak-anak Bali nantinya yang mau terjun ke dunia perwasitan. Karena kalau saya lihat sekarang ini ya, jujur saja wasitnya masih itu-itu saja. Ref Mega lagi, habis itu Ari Hamzah lagi, Ari Oplong lagi, dan teman-teman yang lain. Yang muda-muda masih jarang lagi sih yang ikut. Ya mudah-mudahan setelah video ini banyak yang tergugah ingin masuk ke dunia perwasitan, silakan. Kami di Iwaba pun juga welcome. Kita juga siap untuk mengajarkan bagaimana caranya masuk ke dunia perwasitan yang baik dan benar tentunya. Oke, sekian dulu ngobrol basket kita kali ini. Terima kasih banyak sudah ngisi di WM Sport Channel. Dan semoga sukses ke depannya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video kali ini. Dan jangan lupa jika kalian suka dengan video yang ini, kalian tekan tombol like, komen, dan juga subscribe untuk membantu channel ini semoga ke depannya makin besar lagi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.